Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti, NIM A24118052. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Pertama yaitu mendeskripsikan ukuran, bentuk, dan gerak bumi. Di sini ada dua bentuk ukuran, bentuk, dan gerak bumi. Di sini ada dua, bumi bulat dan teori bumi. Dan bumi berbentuk bulat. Kemudian Pythagoras mengikuti jejak Aristoteles yang menyatakan bahwa bumi berbentuk bulat. Oleh mengumpulkan daftar pengamatan ekstensif yang menunjukkan bahwa bumi berbentuk bola. Teori Ptolemy menyatakan bahwa bumi berada di pusat alam semesta. Bulan mengelilingi bumi dalam orbit paling dekat, sedangkan bintang-bintang berada pada orbit paling jauh. Kedua, yaitu teori bumi datar. Salah satu teori yang sekarang ini sangat-sangat menjadi perdebatan publik dan masih disaksikan sebagai sebuah realita adalah teori bumi datar, sebuah organisasi yang memiliki keyakinan bahwa bumi berbentuk datar, bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat, yaitu Flat Earth Society. Organisasi modernnya didirikan oleh seorang pria asal Inggris. Kepercayaan bahwa bumi berbentuk datar merupakan ciri khas kosmologi kuno sampai sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Klaim pertama atau FE menganggap bahwa bumi itu tidak memiliki lengkungan melainkan datar. Klaim ini didasarkan pada penelitian Samuel Robert Ham di Sungai Norfolk di Inggris pada tahun 1838 yang dinamakan Bedford Experiment. Bedford sendiri ialah sebuah sungai di Norfolk, Inggris. Percobaan yang dilakukan ini ialah untuk membuktikan apakah bentuk bumi bulat seperti bola atau globe, juga untuk menentukan di mana batas jarak kelengkungan bumi. Ukuran bumi. Nah, ukuran bumi di sini ada jarak dari sini ke Alexander diketahui 5.000 stadia atau sekitar 925 km. Eratosthenes menghitung bahwa keliling bumi harus 50 kali 5.000 sama dengan 250.000 stadia. Jari-jari bumi dengan mudah dihitung dari kelilingnya dan diperoleh 4.600 mil. Hasil ini hanya sekitar 15% lebih tinggi daripada nilai sebenarnya. Selanjutnya, Jasyono mengemukakan bahwa rasio atau perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya sama dengan 3,1416, yaitu disebut dengan huruf Yunani dibaca pi, yang merupakan satuan panjang kuno. Satu stadium kira-kira 185 meter atau 6.005 kaki. Jadi 5.000 stadia sama dengan 925.000 meter, sama dengan 925 kilometer. Tentu Anda masih ingat bahwa satu kaki sama dengan 0,3005 meter dan 1 mil sama dengan 1.609 meter. Gerak bumi. Di sini gerak bumi ada 3 gerak, yaitu pertama rotasi bumi, di mana rotasi bumi dapat dipahami sebagai perputaran bumi pada porosnya.
Proses rotasi bumi ini dibutuhkan durasi waktu yang konstan. Satu kali rotasi atau satu kali berputar pada porosnya, bumi menghabiskan waktu 23 jam 56 menit 48 detik. Biasanya satu kali periode rotasi bumi ini disebut satu hari dan biasa dihitung sebagai 24 jam. Rotasi bumi ini bergerak dengan arah yang selalu tetap atau konstan. Kedua itu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah suatu fenomena alam berupa gerakan bumi, yakni peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Peredaran bumi ini berlangsung terus-menerus dan untuk satu kali putaran mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi adalah 365 1/4 hari. Lama waktu revolusi bumi ini disebut sebagai 1 tahun surya. 1 tahun surya juga sering disebut kala revolusi bumi. Biasanya agar lebih memudahkan perhitungannya, 1 tahun surya sering dihitung selama 365 hari. Ketiga, yaitu precesi. Precesi sendiri adalah gerak poros putar bumi, di mana poros putar bumi ini tidak selalu mengarah ke titik yang sama di langit, melainkan berputar menyerupai putaran gasing. Gerakan precesi terjadi dengan sangat lambat. Untuk satu kali periode precesi, waktu yang dibutuhkan adalah 26.000 tahun. Jadi, dari gerakan ini, maka pada abad ke-20, kutub langit utara akan berada di dekat bintang Polaris dan 12.000 tahun lagi. Dan 12.000 tahun lagi, kutub utara akan berada di dekat bintang Vega. Kedua, yaitu menjelaskan teori pembentukan tata surya, hukum Kepler, dan keplanetan di luar tata surya. Untuk pembentukan tata surya, di sini ada beberapa teori, yaitu pertama hipotesa nebula, Kahn dan Laplace. Salah satu teori asal-muasal tata surya adalah hipotesa nebula yang diusulkan oleh Immanuel Kant yang pada tahun 1755. Menurut teori ini, tata surya terbentuk dari nebula yang berotasi. Kedua, teori pasang surut. Teori ini dipelopori oleh James dan Jeffrey. Teori ini mengatakan bahwa pada saat sebelum terbentuk sistem tata surya, kedekatan suatu protobintang melintas bintang lain yang lebih besar atau masif. Akibatnya ada sebagian materi dari protobintang tersebut yang tertarik karena pengaruh gaya tarik bintang yang besar tersebut. Teori ketiga itu teori penangkapan. Teori ini menjelaskan terbentuknya tata surya berawal dari adanya interaksi antara matahari dengan protobintang atau calon bintang. Hukum Kepler. Di antara karya Kepler terdapat 3 penemuan yang sekarang kita kenal dengan hukum Kepler tentang gerak planet. Di sini ada 3 bunyi hukum Kepler, yaitu hukum Kepler 1 berbunyi lintasan planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Hukum Kepler 2 mengatakan luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dengan planet adalah sama untuk setiap periode waktu sama. Hukum Kepler 3. Hukum Kepler 3 mengatakan bahwa kuadrat waktu yang diperlukan oleh planet untuk menyelesaikan satu kali orbit sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Untuk planet dan ada di luar, yaitu
exoplanet atau exoplanet atau lebih lengkap disebut sebagai planet ekstrasurya atau planet luar surya adalah planet di luar tata surya. Sampai dengan 1 November 2020 terdapat 4.370 planet terkonfirmasi di dalam 3.230 sistem keplanetan. 715 diantaranya memiliki lebih dari satu planet. Sebagian besar telah terdeteksi melalui metode pengamatan langsung, kecepatan radial, dan metode-metode lainnya selain penginderaan. Kebanyakan dari planet yang telah ditemukan tersebut adalah planet raksasa besar seperti Jupiter, bukan planet kecil yang padat dikarenakan keterbatasan dalam teknologi deteksi. Ketiga itu menjelaskan gerakan fase-fase bulan dan gaya pasang surut. Bulan sebagai satelit alami, Bumi mengalami 3 gerakan sekaligus. Pertama yaitu rotasi bulan. Sama halnya dengan Bumi dan planet-planet lainnya, bulan juga berputar pada poros atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan berevolusi mengelilingi Bumi. Kedua yaitu revolusi bulan. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi bulan, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi dan yang disebut dengan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Ketiga, bersama-sama dengan bumi mengitari matahari. Bidang orbit bulan membentuk sudut 5 derajat terhadap ekliptika atau bidang orbit bumi, atau secara konsep dapat dikatakan bahwa inklinasi bulan adalah 5 derajat. Fase-fase bulan. Di sini fase bulan mati. Fase bulan mati juga disebut dengan bulan baru. Pada fase ini, permukaan bulan yang mendapat cahaya matahari membelakangi bumi sehingga bulan tidak terlihat dari bumi dengan mata telanjang. Pertama yaitu fase bulan sabit. Fase bulan sabit mulai terlihat dari bumi dengan mata telanjang dan bentuknya menyerupai bentuk sabit. Kedua, fase bulan separuh. Pada fase ini, separuh permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari menghadap ke bumi. Yang ketiga itu fase bulan bungkak atau cembung. Pada fase ini, bulan terlihat cembung atau hampir penuh. Yang keempat itu fase bulan purnama. Pada fase ini, semua permukaan bulan yang mendapat dan memantulkan cahaya matahari menghadap ke bumi. Dari bumi bulan terlihat satu lingkaran penuh. Setelah fase purnama, bulan terus mengecil dan kembali menjadi fase bulan separuh, fase bulan sabit, dan fase bulan mati atau fase bulan baru lagi. Gaya pasang surut. Gaya pasang surut adalah efek gravitasi yang meregangkan suatu benda sepanjang garis menuju pusat massa benda lain karena adanya gradien atau perbedaan kekuatan medan gravitasi dari benda lain. Bertanggung jawab atas berbagai fenomena termasuk pasang surut, penguncian pasang surut, pecahnya benda langit, dan pembentukan sistem cincin dalam batas Roche dan dalam kasus ekstrim. Keempat itu menjelaskan tentang konsep bintang dan galaksi. Bintang-bintang kelas O, B, dan A seringkali dinamakan menjadi kelas awal, sementara K dan M dinamakan menjadi kelas kesudahan. Istilah ini muncul di dunia di awal-awal masa 100 tahun 20. Karena A dan B
terletak di awal urutan alfabet, sementara K dan M di kesudahan, tetapi lalu mengembang teori bahwa bintang mengawali hidup mereka menjadi bintang kelas awal yang sangat hangat sekali dan secara gradual mendingin menjadi bintang kelas akhir. Bintang ganda untuk pertama kali diamati dengan teleskop oleh astronom Italia bernama Riccoli pada tahun 1650. Ketika itu Riccoli memberi bintang bernama Mizar yang jika dilihat dengan mata telanjang hanya memiliki satu bintang, namun dengan bantuan teleskop sehingga menghasilkan medan pandang yang lebih sempit. Bintang biner. Bintang biner merupakan sistem bintang yang terdiri dari dua atau lebih bintang yang saling mengorbit pada inti masanya. Dengan kata lain, kedua bintang ini tampak saling mengorbit antara satu dengan lainnya. Hubble mengklasifikasikan galaksi-galaksi berdasarkan bentuknya ke dalam 3 kelompok utama, yaitu pertama, galaksi spiral atau S. Populasi galaksi berbentuk spiral ini yang terbanyak atau 80%. Galaksi ini memiliki struktur yang paling teratur dengan pusat selubung bulat dan piringan dengan lengan spiral yang mengelilingi ekuator galaksi. Kedua, galaksi eliptik atau E. Galaksi dengan bentuk ini meliputi 17% dari seluruh populasi galaksi di alam semesta. Ketiga, galaksi tidak beraturan. Sebanyak 3% dari galaksi yang teramati sejauh ini menunjukkan bentuk yang tidak beraturan. Bentuknya lebih merupakan onggokan bintang dengan batas yang kurang jelas. Kelima, menjelaskan sifat-sifat atmosfer bintang. Pengamatan bintang dengan menggunakan teleskop hanya dapat mencapai bagian luar bintang saja, yang disebut dengan atmosfer bintang. Bintang adalah salah satu objek langit yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Bintang memiliki cahaya yang bersifat polikromatik, yaitu terdiri dari banyak panjang gelombang yang biasanya disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Sedangkan bagian dalam bintang tidak pernah bisa terjangkau oleh pengamatan astronomi. Akan tetapi, pengetahuan tentang bintang tidak akan lengkap tanpa mengetahui sifat fisik bagian dalamnya. Apalagi apa yang diamati pada bagian luar bintang tidak terlepas dari struktur bagian dalamnya. Sebenarnya, antara atmosfer bintang dan bagian dalamnya tidak ada batas yang jelas, karena seluruhnya merupakan satu kesatuan. Astronom membedakan kedua bagian bintang tersebut hanya untuk memudahkan analisis matematikanya saja. Oleh karena itu, lapisan atmosfer bintang jauh lebih tipis dari besar keseluruhan bintang. Lapisan atmosfer dianggap sebagai permukaan bidang sejajar atmosfer. Menjelaskan konsep astrofisika. Astrofisika adalah cabang ilmu antariksa yang menerapkan hukum fisika dan kimia untuk menjelaskan kelahiran, kehidupan, dan kematian bintang, planet, galaksi, nebula, dan objek-objek lain di alam semesta. Astrofisika adalah fisika bintang dan objek-objek kosmik jauh di alam semesta, tapi juga termasuk objek-objek yang dekat dengan bumi. Menurut teori Big Bang, bintang-bintang generasi pertama hampir seluruh kandungannya adalah hidrogen. Proses fusi nuklir yang memberi energi pada mereka menghancurkan atom hidrogen untuk membentuk unsur helium yang lebih berat. Keenam itu menjelaskan konsep dasar kosmologi. Istilah kosmologi berasal dari bahasa Yunani, kosmos, yang dipakai oleh Pythagoras untuk melukiskan keteraturan dan harmoni pergerakan benda-benda langit.
Istilah ini dipakai lagi dalam pembagian filsafat Christian Wolff. Kosmologi adalah ilmu alam semesta ilmu pengetahuan tentang kosmos atau universe. Istilah universe ditunjukkan kepada segenap atau segenap yang ada, yang tercipta dari atom, molekul, batu, metal, gas, tumbuhan, bintang, sistem solar atau matahari, dan segala yang ada lainnya. Kosmologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memahami struktur ruang waktu dan komposisi alam semesta skala besar dengan menggunakan metode ilmu pengetahuan alam. Ini berarti kosmologi memanfaatkan pengamatan rinci untuk memperoleh data dan memanfaatkan teori-teori fisika untuk menafsirkan data tersebut, serta mempergunakan penalaran matematika atau penalaran logika lainnya yang terkandung dalam teori-teori tersebut untuk memperoleh pengetahuan lengkap mengenai alam semesta. Fisik. Kosmologi bukan astronomi yang membagi-bagi seluruh alam semesta menjadi galaksi, bintang, planet, bulan, lalu menelahnya satu demi satu. Kosmologi memadukan semua cabang dan ranting pohon ilmu pengetahuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai alam semesta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.